Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini media ramai memberitakan Palestina. Palestina memang istimewa di hati para penganut agama Samawi, khususnya Muslim. Berikut ini beberapa alasan mengapa umat Islam mempunyai keterikatan emosional yang mendalam dengan Palestina. Al-Quran bercerita tentang Palestina pada surah berikut ini. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu negeri Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." Ayat di atas menjelaskan tentang Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi banyak nikmat kepada mereka dengan membebaskan mereka dari penjajahan Firaun, lalu mempersilahkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hijrah ke Baitul Maqdis yang berlokasi di Palestina dengan cara yang ditentukan ataupun membungkuk ataupun merendah. Tetapi kaum Nabi Musa alaihissalam kufur, menolak untuk taat dan memasukinya dengan mengangkat kepala ataupun sombong. Lalu surat yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ataupun umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul yaitu Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia." Ayat di atas teman-teman menjelaskan tentang pemindahan kiblat umat muslim yang semula di Baitul Maqdis merubah menjadi Masjidil Haram untuk menguji siapa yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Lalu di Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-154, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang ataupun Baitul Maqdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh." Ayat yang di atas teman-teman menjelaskan perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bani Israel yang dilanggar oleh mereka pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Alih-alih mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israel malah memasuki Palestina dengan merangkak dengan pantat-pantat mereka dan melanggar perjanjian di hari Sabat. Sebagian ulama tafsir berpendapat bukti Tur Sina ataupun Gunung Sinai ada di Palestina. Sedangkan yang keempat, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci ataupun Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Pula ayat ini teman-teman menjelaskan bahwa Palestina adalah tanah suci yang dijanjikan untuk Bani Israel selama mereka beriman dan taat pada Allah. Tetapi mereka tidak beriman dan menolak berperang ketika diperintah untuk berjihad oleh Nabi Musa alaihissalam. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mereka dibiarkan terkatung-katung tidak memiliki tempat tinggal selama 40 tahun. Hal ini diceritakan di surah Al-Maidah ayat 22-26 selanjutnya. Kemudian juga dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 137, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka,
dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Ayat ini teman-teman menjelaskan bahawa tidak semua Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS durhaka. Bani Israel yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mewarisi bumi bagian timur dan barat yang diberkahi. Itu adalah tanah Palestina. Sedangkan yang keenam, surah Al-A'raf ayat 167. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka yaitu Bani Israel, diamlah di negeri ini yaitu Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat yang di atas ini teman-teman menjelaskan banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan pada Bani Israel berupa hasil bumi Palestina yang melimpah. Tetapi mereka malah mengganti firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala sekehendaknya, sehingga mereka mendapatkan azab dari langit. Ini dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu surah Al-A'raf ayat 162. Kemudian yang ketujuh, yaitu di surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar ataupun maha melihat." Ayat yang di atas teman-teman menceritakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram yaitu Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di dalam Baitul Maqdis ataupun Palestina, tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW melakukan perjalanan paling jauh di muka bumi, yaitu ke langit ketujuh untuk menerima perintah solat 5 waktu bermula dari Masjidil Aqsa. Ayat selanjutnya yaitu ayat 2-7 menceritakan tentang Bani Israel yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Para ahli tafsir sering menghubungkan kejadian di Al-Isra ayat 7 dengan operasi Taufan Al-Aqsa untuk menghancurkan Zionis. Allah akan mengirimkan pejuang-pejuangnya untuk membongkar aib mereka, kekejian dan kelemahan mereka dari segi militer, politik, ekonomi dan sebagainya. Dan diceritakan pada ayat tersebut, para pejuang akan masuk ke Masjidil Aqsa tanpa berperang. Lalu di surat selanjutnya adalah surah Al-Isra ayat 104. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Apabila janji kebangkitan datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur." Ayat ini menceritakan bahwa Palestina adalah tempat hijrah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam selama mereka taat. Sedangkan yang kesembilan dalam surah Maryam ayat 16, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur ataupun Baitul Maqdis." Ayat ini teman-teman menceritakan wanita yang mulia yaitu Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam ketika mengasingkan diri dari manusia ke Baitul Maqdis untuk memperoleh ketenangan dalam beribadah. Baitul Maqdis Palestina adalah tempat yang dipilih Maryam untuk beribadah di sana, dan di sana pula lah Jibril turun untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Maryam akan mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Ini dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu di surah Maryam ayat ke-17 sampai ke-19. Kemudian yang terakhir yaitu di surat Al-Anbiya ayat ke-71. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kami menyelamatkan Nabi Ibrahim dan laut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam." Demikian teman-teman, ayat ini menceritakan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut ke negeri Syam. Palestina adalah bagian dari Syam. Dan di tanah inilah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya dilahirkan. Ini juga dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Lalu manakah hadis-hadis tentang kondisi umat Islam di Palestina? Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis-hadis tentang kondisi umat Palestina. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan.
Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka siapa yang ridha terhadap ketetapan Allah, Allah akan ridha kepadanya. Dan siapa yang tidak ridha, maka Allah pun tidak akan ridha kepadanya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang hasan. Hadis ini sangat tepat jika disematkan untuk umat Islam Palestina yang sedang mengalami pembantaian dan genosida oleh Zionisme Israel. Tidak ada bangsa yang paling menderita di abad modern ini melebihi umat Islam Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel semenjak tahun 1948. Umat Islam Palestina melahirkan mujahidin yang tangguh dan rakyat sipil yang teguh, sabar dan ridha terhadap ujian besar dan lama dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga hal ini menimbulkan simpati umat Islam, bahkan umat manusia di seluruh dunia. Bahkan sahabat budiman, ketabahan mereka menyebabkan banyaknya manusia yang masuk Islam. Sementara itu sahabat budiman, para pejuang Palestina, khususnya Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, menjadi pejuang yang paling populer dan viral di seluruh dunia dan dicintai oleh umat Islam di seluruh dunia. Sudah 100 hari lebih berperang melawan Zionis Israel yang memiliki jumlah tentara lebih banyak dan peralatan perang sangat canggih serta dukungan penuh Amerika Serikat dan Inggris. Namun sampai hari ini tidak berhasil menguasai Gaza. Bahkan ribuan tentara IDF telah terbunuh dan ratusan tank telah dihancurkan. Mujahidin Palestina terbukti menjadi tentara terkuat yang paling ditakuti oleh Zionis Israel, Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara teman-teman, tentara-tentara lain bagaikan macan kertas yang menjadi pajangan negara-negara yang tidak berdaya menghadapi penindasan dan penjajahan Zionis Israel dan sekutunya. Realita ini adalah yang menyebabkan kecintaan umat Islam di seluruh dunia kepada umat Islam di Palestina, khususnya di Gaza, dan khususnya para mujahidin seperti Brigade Izzuddin Al-Qassam, Hamas, Saraya Al-Quds dan lain-lainnya. Dari barangkali fakta inilah dapat digunakan untuk memahami hadis di bawah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menyuruh Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut, hingga akhirnya ditetapkan bagi fulan untuk diterima di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, penderitaan, kesabaran umat Islam Palestina dan jihad panjang mujahidin inilah yang menimbulkan optimisme dan harapan akan persatuan umat Islam sedunia. Kemenangan dan kejayaan Islam termasuk pembebasan Masjidil Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Quran Surah Yusuf ayat 21. Sahabat budiman dimanapun Anda berada, inilah alasan Palestina dijadikan sebagai negara yang sangat istimewa, yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis juga telah disebutkan. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, terus dukung channel ini agar kami semangat menyajikan kisah-kisah menarik dan bikin nangis. Sampai bertemu di video menarik dan menginspirasi lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.